Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamarudin. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 kategori 3 LPTK Universitas Negeri Mataram. Bidang studi fisika, asal sekolah SMK Islam Al Mujahidin. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran. Berikut aksi pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat ilmu yang berkah. Amin. Silakan kelas pimpin A. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa alimna bis-shalihin. Selanjutnya Pak Guru akan absen dulu. Hati, Kabar, Mutasim Billah, Mulis, Zainuddin, Kalkin, Eka, Siti, Fadilatul Nisa, Muslimatul Zahra, Nadia, Aulia, Siti Marwani. Belajar semua ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kemarin kita udah belajar tentang suhu dan selarapannya. Tujuan kita belajar pada pagi hari ini adalah untuk menganalisis perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk mengetahui perpindahan kalor, kalian harus melihat video yang Pak Guru tampilkan. Kalian amati dan analisis apa yang terjadi pada video tersebut. Paham? Paham. Silakan dilihat ya. Tadi kan udah kalian lihat video yang tadi itu. Nah, dari video itu apa yang kalian temukan? Ada yang ditanyakan mengenai video tersebut? Ada? Pak Guru punya LKPD ya, atau LKS, Lembar Kerja Siswa. Di sini kalian akan melakukan eksperimen, yaitu tentang perpindahan kalor. Di sini ada tujuannya, teorinya, hipotesisnya, hasil perjawabannya ada di LKPD ini. Kalian isi. Nanti kalau nggak ngerti, kalian bisa tanyakan ke Pak Guru ya. Kelompok 1, kelompok 2, nah, ini kelompok 3 ya. Satu. Alkin.
nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Kalau udah selesai tulis nama kelompoknya, silakan kalian melakukan percobaan atau eksperimen. Waktu kita 15 menit ya. Kapan dia panas ke ujungnya sini? Kapan? Berapa menit? Sekian dulu dan bakar ya. Berapa menit misalnya 5 menit berapa menit? Terus yang kembali terus ya. Beberapa detik. Nah, kalau plastik itu dia termasuk apa? Coba. Ya, dia termasuk apa itu? Di bawahnya mana sebagainya? Nah, di bawah kan biar kena apinya enggak apa-apa. Supaya dia panas dulu. Nanti di kolamnya itu kalian isi ya. Kenapa air itu bisa panas? Di kolam ini nanti diisi. Apa? Gelas plastik tidak. Salah tuh.
Sini ya. Nah, gini gimana rasa panasnya? Nanti dok Susanti. Nah, ditulis hasil percobaannya di sini, ditulis ya. 10 cm rasanya ini. Masih sedikit panas. Setelah itu kalian isi kolom yang di bawah. Nanti kalau udah selesai dipresentasikan. Kalau sudah, kalian akan mempresentasikan hasil eksperimen atau percobaannya ya mengenai perpindahan kalor. Yang mempresentasikan itu kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 maju mempresentasikan hasilnya. Nanti dibacakan hasil percobaannya. Percobaan pertama, kedua, ketiga. Nah, setelah itu nanti yang lain bisa menanyakan atau memberikan masukan kepada kelompok 1. Paham? Ya, silakan kelompok 1 maju presentasi. Waktunya 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Sembila. Saya sebagai moderator di kelompok 1 dan di sebelah saya Selawati dan di sebelah kiri saya punya sebagai anak teknik dari sebelah saya. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Cobaan pertama tahap konstruksi. Hasil pengamatan bahan besi, tembaga, sendok. Waktu 15 menit, 10 menit, 5 detik. Hasil percobaan. Hasil percobaan pertama besi konduktor, 2 tembaga, 10 menit konduktor, 3 sendok plastik, 5 detik isolator.
Percobaan kedua, konveksi. Pada gelas yang berisi air, apa yang terjadi? Gelas plastik tidak meleleh, akan tetapi air di dalam gelas tersebut yang terasa panas. Mengapa gelas tidak meleleh, justru air yang panas? Apa penyebabnya? Karena gelas tersebut berisi air sehingga tidak bisa meleleh. Ada partikel-partikel yang dialirkan ke air menyebabkan air tersebut terasa panas. Terjadinya perpindahan kalor melalui partikel disebut konveksi. Percobaan ketiga tentang radiasi. Hasil pengamatan. Jarak 10 cm. Hasil percobaan tangan terasa panas. Jarak 15 cm, tangan terasa panas juga. Jarak 20 cm, tangan terasa sedikit panas. Jarak 25 cm, tangan terasa hangat. Mengapa ketika kita mendekatkan tangan ke sumber api, tangan akan terasa panas? Apakah yang menyebabkan hal tersebut akan terjadi? Karena ketika tangan didekatkan ke sumber api, tangan terasa panas. Terjadinya perpindahan kalor secara radiasi. Dari percobaan yang telah dilakukan, apa yang kalian ketahui tentang perpindahan kalor secara konduksi? Coba sebutkan benar apa perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Menjemur pakaian, menjemur ikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan dan siapa namanya dari kelompok mana juga. Silakan. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Sunanya dari kelompok 2. Ingin bertanya mengapa tangan bisa panas saat didekatkan ke api? Itu saja. Cuman itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Munajat. Mengapa tangan bisa panas ketika didekatkan ke sumbu api? Karena api itu sumber kalor, jadi ketika tangan didekatkan akan panas. Apakah bisa dimengerti? Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ya, kalau baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, mari kita tutup persentase dari kelompok 1 pada kali ini. Kita tutup sama-sama membaca Alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu persentase dari kelompok 1 ya, kita kasih A+ dulu. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menerangkan materinya sedikit. Nah, ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor ya. Nah, pengertian kalor. Kalor merupakan energi panas yang terdapat pada sebuah benda. Sedangkan perpindahan kalor atau disebut juga perpindahan panas merupakan proses perpindahan panas dari benda dengan suhu tinggi menuju benda dengan suhu yang rendah. Nah, itu namanya perpindahan kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, itu namanya perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama ada namanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ini contoh perpindahan kalor secara konduksi, yaitu saat kita meletakkan sendok di atas panci yang sedang dipanaskan atau setrika. Nah, ini contohnya. Yang kedua, secara konveksi, contohnya itu angin laut dan angin darat. Sama 3. Contoh yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Contohnya itu pada saat kita jemur ikan, jemur pakaian. Nah, itu contoh dari perpindahan kalor secara radiasi ya. Nah, ini rumus untuk mencari kalor. Yang pertama itu ada namanya konduksi. Rumusnya itu Q sama dengan K dikali A dikali delta T dikali T dibagi L. Nah, keterangannya Q adalah banyak kalor, A luas penampang, delta T selisih suhu, T waktu, L tebal bahan, K konduktivitas kalor atau thermal. Kalau konveksi itu rumusnya Q sama dengan H dikali A dikali delta T dikali T. Kalau radiasi rumusnya bisa dilihat di slide. Nah, contoh soalnya seperti ini. Contoh soal, seorang
memiliki suhu badan 320 derajat Celcius, berada pada kamar yang suhunya 260 derajat Celcius, jika luas permukaan badannya kira-kira 1,5 meter persegi, konveksi termalnya 7,1 Joule, hitunglah kalor yang dilepaskan pada badan melalui konveksi. Nah, jawabannya seperti ini, diketahui dulu hanya 7,1, hanya 1,5, delta T-nya T2 dikurangi T1. Yang ditanyakan adalah I-nya. I sama dengan H dikali A dikali delta T. Berarti I sama dengan 7,1 dikali 1,5 dikali 6. Sama dengan I sama dengan 63,9 Joule. Nah, itu cara jawabannya ya, cara menjawab. Bisa dipahami? Nah, ini Pak Guru punya soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan ya, cara yang tadi itu. Nanti tulis nama, ya, dan besaran Pak. Ditulis namanya ya. Sudik. Nah, ditulis nama, terus ini soalnya di slide ya, bisa dilihat di sini di slide. Dilihat. 4 dari 2. Sudah selesai, silakan dikumpulkan ya. Baik. Pak Guru periksa dulu hasilnya. Setelah itu nanti Pak Guru kasih tahu siapa yang revisi dan pengayaan. Ditunggu sebentar ya. Untuk yang revisi itu cuma 1 orang. Ini itu Aulia. Yang pengayaan itu Nadia ya. Untuk remedinya itu kerjakan tugas, yaitu tentang bumi dan atmosfer ya. Itu halaman 185. Yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo Pak. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita dapat mengetahui tentang perpindahan kalor. Ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu Pak. Kesimpulan dari teman kalian bahwa perpindahan kalor itu ada 3 cara. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang bumi dan atmosfer. Nah, sebelum Pak Guru tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Silakan kita kelas pimpin doa. Ya Allah, mulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa alimna bis-salihin. Sebelum Pak Guru tutup, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk proses pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.